Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan bimbingan konseling sebagaimana mestinya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya yang kami hormati Ibu dosen pengampu bimbingan konseling yaitu Ibu Friska Mevrilona Yendi MPD Kons. Kemudian perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Indah Zalnia Dayani dengan NIM 22052044 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selaku moderator. Kemudian rekan saya Anis Ukmadewi dengan NIM 22052080 sebagai pemateri pertama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya ada rekan saya Dalvin Ahmad Farezi dengan NIM 22052085 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selaku pemateri kedua. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kode etik guru dan BK. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Anis Ukmadewi. Kepada Anis, kami persilakan. Nah, apa itu kode etik? Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan yang tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan, dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Secara singkatnya, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Selanjutnya, kode etik guru. Kode etik guru Indonesia merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur perilaku, sikap, serta kewajiban seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, hal tersebut tentu menjadi landasan bagi guru untuk berperilaku secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dalam setiap interaksi dengan siswa, baik orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. Nah, terdapat beberapa kode etik guru. Di antaranya yaitu profesionalisme tinggi, pendidikan berkualitas, penghormatan terhadap siswa dan orang tua, keselamatan dan kesejahteraan siswa, dan yang terakhir yaitu menghormati keanekaragaman dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Anis. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Dalvin Ahmad Farezi. Kepada Dalvin kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup kode etik BK. Nah, ruang lingkup kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertera di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022. Berikut adalah ruang lingkup kode etik bimbingan konseling. Yang pertama ada hubungan konselor dengan konseling yang dimana diatur dalam pasal 4 yang berbunyi menghormati harkat dan martabat pribadi, integritas dan keyakinan konseling. Kemudian ada juga di pasal 5 yaitu menjaga kerahasiaan identitas dan informasi konseling. Dan yang keenam menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi. Dan tertera juga di pasal 7 yaitu memberikan layanan konseling secara objektif, profesional, dan sesuai dengan standar profesi. Kemudian di pasal 8 menghindari diskriminasi terhadap konseling atas dasar suku, bangsa, agama, ras, gender, dan status sosial ekonomi. Kemudian di pasal 9 juga berbunyi menjaga hubungan profesional dengan konseli dan menghindari konflik kepentingan. Kemudian untuk juga di pasal 10 yaitu menjelaskan batasan-batasan hubungan dengan konseling, dan pasal 11 menghentikan layanan konseling jika konseli menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa yang berat dan menunjuknya kepada profesional yang tepat. Kemudian yang kedua ada hubungan konselor dengan kolega yang dimana diatur dalam pasal 12 yang berbunyi menghormati dan menghargai kolega. Kemudian ada juga di pasal 13 yang berbunyi bekerjasama dengan kolega untuk memberikan layanan konseling yang berkualitas. Kemudian ada juga di pasal 14 yaitu menjaga kerahasiaan informasi kolega.
Kemudian ada juga di pasal 15 yang berbunyi menghindari plagiarisme dan memberikan penghargaan atas karya kolega. Kemudian ada juga di pasal 16 yang berbunyi menyelesaikan konflik dengan kolega secara profesional. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan konselor dengan masyarakat, yang dimana diatur dalam pasal 17 yang berbunyi yang pertama menjaga nama baik profesi bimbingan dan konseling. Kemudian selanjutnya ada pasal 18 yang berbunyi memberikan informasi yang benar dan akurat tentang profesi bimbingan dan konseling terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya ada di pasal 19 yaitu bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial. Kemudian selanjutnya di pasal 20 yaitu menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian nomor 4 ada di namanya pengembangan diri konselor, di mana diatur dalam pasal 21 yang berbunyi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan. Kemudian ada juga di pasal 22 yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian ada di pasal 23 yaitu berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Kemudian pasal 24 yaitu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kelima yaitu penindakan pelanggaran kode etik yang mana diatur dalam pasal 25 yang berbunyi MKPK berwenang untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran KPK. Dan yang terakhir ada pasal 26 yang mana yang berbunyi sanksi pelanggaran KPK berupa teguran lisan, teguran tertulis, perberhentian sementara dan perberhentian tetap. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sanksi dari kode etik guru. Nah, seringkali negara ikut campur dalam hal-hal tertentu sehingga hal-hal yang semula hanya sekedar kode etik untuk menyebut suatu hal tertentu dapat berkembang menjadi petunjuk atau undang-undang yang sah. Oleh kerana itu, langkah awal dari tindakan ini adalah mengikuti penegakan etika dan aturan perilaku serta kontrol yang memberikan sanksi yang bersifat memaksa baik dalam bentuk kegiatan perdata maupun pidana. Misalnya, dalam hal ini seringkali ada bagian dari pemanggilan yang bersaing secara tidak jujur atau curang dengan individu-individu pemanggil, dan jika pemerasan tersebut dianggap sah maka akan diadili di depan pengadilan. Secara umum, kerana kode etik adalah landasan etika, aturan bagi keadaan fikiran, perilaku dan aktivitas, hukuman terhadap pelanggaran kode etik moral bisa menjadi wewenang etis. Barang siapa yang melanggar kode etik akan mendapatkan kecaman dari rekan-rekannya. Padahal sanksi yang dianggap paling berat adalah pelanggar disingkirkan dari organisasi yang ahli. Baik, mungkin itu saja materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk sanksi dalam kode etik BK. Yang pertama, teguran lisan. Nah, teguran lisan merupakan bentuk sanksi awal yang diberikan kepada pelanggar kode etik. Nah, biasanya berupa peringatan secara langsung dari pihak yang berwenang. Misalnya seperti atasan ataupun komite etik terhadap perilaku atau tindakan yang melanggar ini tadi. Nah, tindakan yang melanggar ini bisa saja prinsip-prinsip etika dalam praktik konseling. Kemudian yang kedua, itu adanya surat peringatan tertulis seperti SP1, 2, dan 3. Dan jika pelanggaran berlanjut atau tidak membaik setelah teguran lisan tadi, sanksi berikutnya adalah surat peringatan tertulis. Surat ini dapat berbentuk tingkatannya, di mana SP1 mungkin merupakan peringatan pertama, SP2 adalah peringatan kedua dengan konsekuensi yang lebih serius. Kemudian SP3 ini adalah peringatan terakhir sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Nah, selanjutnya adapun sanksi yang ketiga yaitu adanya pencabutan keanggotaan ABKIN tanpa hormat. Nah, ABKIN ini adalah singkatan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, pencabutan keanggotaan tanpa hormat
Berarti bahwa praktisi tidak lagi diakui sebagai anggota resmi dari organisasi profesi konselor itu tadi. Ini akan membuat atau memiliki dampak yang serius terhadap reputasi dan status profesional dari seseorang konselor tadi. Kemudian ada poin sanksi yang keempat, yaitu pencabutan lisensi bagi praktisi mandiri. Nah, jika seorang konselor memiliki lisensi untuk berpraktik mandiri, maka sanksi ini dapat diberlakukan dengan mencabut lisensi tersebut. Nah, ini berarti bahwa mereka tidak lagi atau tidak diizinkan lagi untuk melanjutkan praktik konselingnya, baik itu secara independen. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini pemecatan dari lembaga tempat ia bekerja. Nah, jika seorang konselor bekerja di sebuah instansi ataupun lembaga, sanksi terberat bisa berupa pemecatan dari pekerjaan mereka sekarang. Nah, ini berarti kehilangan pekerjaan dan posisi mereka di lembaga maupun di instansi tempat ia bekerja. Nah, dalam kasus yang melibatkan masalah hukum ataupun kriminal, sanksinya mungkin juga melibatkan penanganan oleh pihak berwenang yang relevan, misalnya seperti kepolisian maupun pengadilan. Mungkin sekian dari saya. Jika terdapat salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.